Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Anindya Syakila dari kelas 12 Multimedia 1 SMK Negeri 1 Pangkal Pinang. Jadi, untuk video kali ini aku akan membahas tentang teknik pengambilan gambar bergerak yang dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, camera movement, kedua, type shot, yang ketiga, angel shot. Yuk, kita simak. Oke, jadi mari kita bahas untuk materi yang pertama, yaitu camera movement. Sesuai dengan namanya, camera movement merupakan pergerakan kamera yang digunakan untuk membangun suasana dramatis dari sebuah shot video ataupun film. Dengan menggunakan teknik pergerakan kamera yang tepat dan benar, kamu dapat menciptakan visual yang lebih dinamis dan ekspresif, juga dapat mengarahkan penonton kepada subjek ataupun objek yang memang sudah ditentukan. Nah, untuk camera movement sendiri ada 7 macam, yaitu panning, tilting, dolly, pedestal, follow, crabbing, dan arc. Yuk, kita simak ketujuh-tujuhnya. Pan atau panning adalah pergerakan kamera ke arah kanan dan kiri, namun menetap dalam satu posisi sehingga terlihat seperti sedang menoleh ke arah kanan dan kiri. Pergerakan ke arah kanan disebut panning right, sementara pergerakan ke arah kiri disebut panning left. Tilting adalah pergerakan kamera yang bergerak ke arah atas dan bawah namun menetap dalam satu posisi. Jadi terlihat seperti sedang mendongak ke atas ataupun menunduk ke bawah. Pergerakan mendongak ke atas disebut tilt up, sementara pergerakan menunduk ke bawah disebut tilt down. Berikutnya ada dolly. Dolly merupakan pergerakan kamera yang mendekati ataupun menjauhi objek atau subjek yang menetap dalam posisi tertentu. Nah, pergerakan mendekati objek ini disebut dolly in, sementara pergerakan menjauhi objek ini disebut dolly out. Pergerakan pedestal. Pergerakan pedestal ini merupakan pergerakan kamera ke arah atas dan bawah. Pergerakan ke arah atas disebut pedestal up, sementara pergerakan ke bawah pedestal down. Berikutnya ada follow. Follow merupakan pergerakan kamera yang mengikuti objek ataupun subjek yang sedang direkam. Berikut contoh dari follow. Crabbing adalah pergerakan kamera yang bergerak miring ke arah kanan ataupun kiri, mengikuti pergerakan objek ataupun subjek, namun dari sisi samping subjek ataupun objek yang direkam. Jadi terlihat seperti seekor kepiting yang sedang berjalan. Nah, yang terakhir ada arc. Arc merupakan pergerakan kamera yang memutari objek ataupun subjek secara 360 derajat. Berikut contoh dari arc. Oke, jadi selesai kita bahas materi yang pertama, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu type shot. Jadi type shot ini merupakan teori umum yang berhubungan dengan framing, namun lebih berfokus kepada pemilihan luas objek yang ingin ditampilkan serta makna yang ingin disampaikan secara emosional melalui suatu objek. Nah, secara umum type shot ini memiliki 5 macam, yaitu establishing shot, kemudian ada full shot, medium close up, dan close up. Yuk kita simak. Oke, yang pertama dari type shot adalah establishing shot. Jadi establishing shot ini adalah tipe yang tidak hanya menampilkan keseluruhan objek ataupun subjek, namun juga menampilkan suasana ataupun area di sekitaran objek ataupun subjek. Berikut contoh dari establishing shot. Berikutnya ada the full shot. Full shot merupakan tipe shot yang menampilkan keseluruhan bagian dari objek ataupun subjek yang sedang direkam.
Berikut contoh dari full shot. Kemudian ada medium shot, yaitu tipe shot yang menampilkan setengah dari bagian tubuh subjek, misalkan dari kepala hingga pinggul. Berikut contoh dari medium shot. Ada medium close-up. Jadi medium close-up ini tipe pengambilan shot yang menampilkan area dada hingga kepala ataupun dari lengan atas hingga kepala subjek. Berikut contoh dari medium close-up. Dan yang terakhir ada close up. Jadi close up ini biasanya hanya menampilkan dari area bahu hingga kepala subjek ataupun hanya menampilkan bagian yang lebih mendetail seperti mata, mulut atau bagian-bagian yang mendetail dari subjek. Oke, selesai kita bahas materi yang kedua, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu angel shot. Jadi angel shot ini adalah suatu pengambilan shot yang dimana kita dapat menentukan dari perspektif siapakah ataupun dari perspektif apa yang ingin kita tunjukkan kepada penonton. Jadi angel shot ini memiliki 5 macam juga, yaitu bird eye, kemudian ada high level, kemudian ada eye level, kemudian ada low level, kemudian ada frog eye. Yuk kita simak. Yang pertama dari eye level adalah bird eye. Bird eye merupakan sudut pengambilan gambar yang diambil dari hampir atau malah di atas subjek yang sedang kita shoot. Disebut bird eye karena oleh sudut pengambilan yang sangat tinggi sehingga terlihat seperti penglihatan seekor burung yang sedang terbang. Biasanya untuk mengambil sudut ini bisa menggunakan alat bantu seperti drone. Yang kedua dari angel shot adalah high level. High level merupakan sudut pengambilan gambar dari arah yang sedikit lebih turun dari posisi pengambilan gambar bird eye, namun masih cukup tinggi. Sekiranya sudut pengambilan gambar untuk high level ini merupakan 45 derajat dari atas objek. Yang ketiga dari angel shot adalah eye level. Jadi eye level ini adalah sudut pengambilan gambar dari sudut pandang penglihatan mata normal manusia. Namun untuk cara pengambilannya bukan setinggi mata, melainkan setinggi bagian tengah tubuh ataupun setinggi dada. Berikut contoh untuk eye level. Yang keempat dari angel shot adalah low level. Jadi low level ini sudut pengambilan gambar dari posisi yang lebih rendah daripada subjek, sekiranya 45 derajat, sama seperti high level namun posisinya 45 derajat di bawah objek ataupun subjek. Yang terakhir dari angel shot adalah frog eye. Jadi frog eye adalah sudut pengambilan gambar yang diambil dari posisi paling bawah sehingga subjek ataupun objek yang sedang direkam terlihat jauh lebih besar dan tinggi seperti sudut penglihatan mata katak. Berikut contoh dari frog eye. Oke, jadi tadi itu adalah pembahasan terakhir dari materi kita di teknik pengambilan gambar bergerak. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman dalam proses pembelajarannya di materi videografi. Semoga teman-teman tetap semangat belajar dan tetap semangat dalam berkarya. Oke, dengan ini saya mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.